Kutaruh obat tidur di kopi suamiku agar aku tahu rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan Debu kebahagiaan. motor berhenti di depan rumah kontrakan kecil itu. Belum sempat Weni melepaskan helmnya, pintu rumah langsung terbuka. Bu Hani berdiri di sana. Tangan di pinggang, bibir mengerucut seperti sedang mencium bau gosong. Wen, mana uang yang kemarin ibu minta? Suaranya melengking, tanpa salam, tanpa senyum. Weni menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Belum ada bu, Zain belum kasih uang belanja bulan ini. Jadi, alasan, bentak Bu Hani. Kamu itu menantu perempuan. Masa ngurus suami saja nggak becus? Uang 500.000 aja nggak sanggup kasih. Weni menunduk, bukan karena takut, tapi lelah. Lelah pada hidup yang sejak awal menikah tak pernah berhenti menuntutnya. Zayan, suaminya, selalu bilang keadaan sedang sulit. Tetapi entah kenapa Bu Hani dan adik iparnya justru semakin sering meminta uang dari Weni. Seolah Weni ATM berjalan. Bu Hani menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Jangan-jangan uangnya kamu pakai buat mamamu lagi? Maklum, kalau sudah bawaan dari keluarga yang... Bu, Weni menahan suaranya agar tidak pecah. Saya nggak pernah pakai uang Zayan tanpa izin, tapi memang Zayan belum kasih, tegasnya. Bu Hani mendengus. Ya sudah, ibu tunggu sampai maghrib. Kalau nggak ada juga, ibu datang ke rumah ini lagi. Ancaman itu melayang begitu saja sebelum Bu Hani berbalik dan pergi. Sandal jepitnya bersuara keras di teras. Weni masuk ke rumah pelan, menutup pintu sambil memijit pelipisnya. Sudah berhari-hari kepala terasa berat, tubuh seperti tak punya tenaga, dan ada rasa perih yang membuatnya gelisah. Dokter bilang ia terkena infeksi, penyakit menular seksual. Sebuah penjelasan yang membuat dunia Weni runtuh. Dia tak punya masa lalu buruk, tak pernah selingkuh. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah Zayan, suaminya. Namun suaminya selalu mengelak, marah setiap ditanya, dan tak pernah memberi kesempatan Weni melihat ponselnya. Ada yang disembunyikan, sesuatu yang gelap, sesuatu yang membuat Weni merasa seperti sedang hidup dengan orang asing. Pintu kamar terbuka. Zayan muncul sambil merapikan kemejanya. Kamu baru pulang? Tanyanya datar. Iya, jawab Weni. Tadi ibumu datang, minta uang lagi. Kamu sudah terima gaji? Tanya Weni. Zayan menjawab cepat, tanpa menatap istrinya. Belum. Padahal kalender yang tertempel di dinding menunjukkan hari itu adalah tanggal 2, hari gajian Zayan. Weni mengetahuinya pasti. Mas, Weni mencoba pelan. Aku sakit. Dokter bilang, aku kena infeksi penyakit menular seksual. Sudahlah, Zayan menepis. Jangan cari gara-gara. Kamu itu terlalu bersih sampai sakit begitu. Kata-kata itu menusuk dalam. Terlalu bersih? Atau terlalu percaya padanya? Zayan mengambil gelas kopi di meja. Aku mau berangkat kerja lagi, ada lembur. Tanpa sadar, Weni memperhatikan gelas itu. Beberapa hari ini ia selalu curiga. Zayan pulang makin larut, gaji tak jelas kemana, dan ponsel yang selalu dikunci rapat tanpa izin. Ketakutan dan rasa sakit yang menggerogoti tubuh membuatnya merasa harus melakukan sesuatu. Suatu hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia butuh jawaban. Ia harus tahu dari mana penyakit itu berasal. Dan kalau Zayan tidak akan memberitahu sendiri, Weni harus mencari caranya. Malam itu Zayan pulang larut lagi. Namun dia malah minta kopi. Dan Weni tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera menggerus 2 obat tidur sekaligus, lalu memasukkannya ke dalam kopi milik Zayan. Dan tak butuh waktu lama, setelah Zayan menikmati kopi itu, dia langsung tidur. Obat tidur yang dia masukkan bekerja lebih cepat dari dugaannya. Detik jam dinding terdengar begitu keras malam itu. Weni duduk di pinggir ranjang. Jantungnya berdebar tak karuan. Zayan terbaring di sisi lain. Napasnya berat dan teratur. Tanda obat tidur yang ia campurkan ke kopi tadi bekerja sempurna. Weni menatap suaminya lama. Ada perasaan bersalah, tapi ada pula rasa sakit yang menenggelamkan semua keraguannya. Aku cuma butuh kebenaran, Mas, bisiknya lirih. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel yang tergeletak di meja kecil dekat ranjang. Ponsel itu benda yang selalu dijaga Zayan seolah menyimpan emas di dalamnya.
Layar terkunci. Weni menelan ludah. Coba tanggal lahir, gumamnya. Namun gagal. Lalu ia mencoba PIN lama. Namun hasilnya nihil. Dia memandang Zayan, memastikan suaminya masih benar-benar tertidur. Lalu ia mencoba ide yang muncul spontan. Weni mengambil tangan Zayan dan menempelkan jari suaminya ke sensor sidik jari. Layar ponsel langsung terbuka. Jantung Weni mencelos. Berhasil, gumamnya senang. Notifikasi yang menumpuk seperti menertawainya. 5 pesan dari sayangku, 3 pesan dari Nai, 12 dari grup entah apa yang isinya hanya stiker dan foto-foto tidak senonoh. Dan ada folder arsip yang dikunci. Weni menahan napas. Nama sayangku muncul paling atas. Tangannya bergetar saat membuka chat itu. Kamu tadi enak banget, besok ketemu lagi ya. Pesan itu berasal dari sayangku. Istrimu gak curiga kan? Pesan itu masih darinya lagi. Sementara itu Zayan menjawab, dia cuma istri rumahan, gak ngerti apa-apa. Weni menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di layar ada foto Zayan bersama seorang perempuan muda. Wajahnya jelas, senyumnya cerah. Dan di salah satu foto itu, ia memeluk Zayan dari belakang. Tangan mereka saling terkait. Perempuan itu, Naila, adik iparnya, adik kandung Zayan. Dunia Weni runtuh seketika. Ya Allah, Weni mundur. Tubuhnya lemah seperti kehilangan seluruh tenaga. Folder arsip di bawah chat membuatnya menelan ludah. Weni membuka folder itu dengan jari Zayan yang masih ia pegang. Isi folder membuat tubuhnya bergetar. Foto-foto tak pantas, pesan-pesan penuh kalimat vulgar. Bahkan, bukti transfer uang dari Zayan ke Naila dan Bu Hani. Ratusan ribu, jutaan, semuanya dikirim diam-diam. Jadi selama ini, uang belanja Weni hilang karena mereka, dan penyakit itu. Perut Weni langsung mual. Lalu sebuah pesan lain muncul dari kontak sayangku. Terkirim 5 menit lalu, sebelum Zayan tertidur. Kondisi aku kumat lagi. Perih banget. Jangan lupa beli obat seperti biasa ya. Weni menutup mulutnya lebih kuat. Perih? Obat? Kumat? Itu gejala yang sama dengan penyakit yang kini ia derita. Rasanya seperti seluruh isi tubuhnya diinjak berkali-kali. Tiba-tiba, suara dari luar kamar membuat Weni tersentak. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu. Lalu suara perempuan. Wen, kamu masih bangun? Ini ibu. Weni memejamkan mata. Tangannya mengepal. Bu Hani datang lagi, di tengah malam. Untuk apa? Uang lagi? Atau ada alasan lain? Gumamnya. Ponsel Zayan masih di tangan Weni. Zayan terkapar tak sadarkan diri. Weni buru-buru keluar dari kamar dan membuka pintu depan. Kamu belum tidur, Wen? Tanyanya. Weni tersenyum tipis. Mau tidur, Bu? Ada apa datang malam-malam begini? Bu Hani melirik ke arah ranjang, melihat Zayan yang tertidur pulas. Nah, itu dia. Ibu mau ngomong sama Zayan. Mana dia? Tanya Bu Hani. Sudah tidur, Bu? Capek habis lembur. Jawab Weni. Lembur? Bu Hani mendengus. Dia itu kalau sama ibu bilang belum gajian. Masa lembur tapi uang tak pernah ada? Kata-kata itu menusuk, tapi sekaligus membuka puzzle di kepala Weni. Jadi, Bu Hani sendiri pun tak tahu soal uang yang dikirim ke Zayan diam-diam ke Naila. Weni terdiam mengingat semua itu. Atau jangan-jangan kamu yang sembunyikan gaji Zayan? Bu Hani melipat tangan di dada. Weni mengangguk pelan, menahan emosi. Saya baru pulang kerja, Bu. Saya tidak pegang uang apapun. Bu Hani makin mendekat. Matanya mengamati Weni seperti sedang menilai barang curian. Ya, Weni selalu transparan soal uang. Dia juga sendiri punya penghasilan. Bahkan selama ini dia lebih banyak menggunakan uang pribadinya untuk kebutuhan rumah daripada nafkah dari Zayan. Selama ini Weni mencoba mengerti karena Zayan adalah anak lelaki satu-satunya. Ayah mertuanya sudah meninggal dan ibu mertuanya tidak bekerja. Weni tidak masalah jika Zayan memberikan uang pada ibunya. Tapi dia tidak menyangka
Kalau dibalik semua itu, Zayan menyimpan rahasia besar. Halah, ibu nggak percaya sama kamu. Mana Zayan? Biar ibu bangunkan dia. Bu Hani berusaha masuk ke dalam kamar Weni. Maaf bu, Mas Zayan capek banget. Besok aja ya. Weni berusaha mencegahnya. Enggak, sekarang aja. Ibu butuh banget uang itu. Jawab Bu Hani. Zayan, bangun. Ibu minta uang. Teriak Bu Hani dari luar. Namun Zayan tidak menyahut seperti biasanya. Zayan itu tidur atau pingsan sih? Ucap Bu Hani curiga. Karena tak biasanya Zayan seperti ini. Zayan kecapean banget bu. Makanya dia pulas tidurnya. Jawab Weni. Aduh ibu kalau nggak percaya ya? Jangan-jangan kamu apa-apakan anak ibu ya? Tuduh Bu Hani. Enggak bu. Zayan emang kecapean banget. Jadi dia pulas. Jawab Weni sekali lagi lebih tegas. Ah ya sudah. Besok pagi ibu kesini lagi. Bu Hani menyerah. Dia langsung pulang. Weni langsung mengunci pintu dan masuk ke dalam kamarnya. Dia melihat lagi ponsel Zayan yang tadi dia letakkan. Gak waras kamu mas. Entah berapa banyak perempuan yang sudah kamu ajak tidur. Sampai adik kandungmu sendiri juga. Astagfirullah. Weni hanya bisa menggelengkan kepalanya tak percaya. Sebelumnya dia berpikir kalau suaminya mungkin benar selingkuh dan tidur dengan banyak perempuan. Tapi dia tidak menyangka kalau salah satu dari perempuan itu adalah adiknya sendiri. Perut Weni semakin terasa mual. Ditambah dia melihat foto-foto tak senonoh di HP Zayan. Dia segera merekam dan mengambil foto-foto itu sebagai barang bukti. Karena Weni tak mau diam lagi. Keesokan paginya, Zayan bangun kesiangan karena efek obat tidur itu. Wen, kamu kok gak bangunin aku sih? Tanya Zayan. Aku hampir telat nih. Ya aku udah bangunin kamu tadi, tapi kamu gak mau bangun. Jawab Weni santai. Zayan mendengus kesal. Lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk bebersih. Tak lama dia sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Zayan adalah karyawan di salah satu perusahaan. Gajinya memang cukup lumayan besar. Dan seandainya Weni yang diizinkan mengelolanya, pasti uang itu akan lebih berguna. Tapi selama ini Zayanlah yang menentukan. Dan keseringan Weni hanya kebagian 1 juta untuk kebutuhannya selama 1 bulan. Oh ya, Mas, nanti malam pulang kerja, kamu langsung ke rumah ibu ya. Aku tunggu di sana. Ucap Weni dengan nada dingin. Ada apa? Tanya Zayan heran. Sudah, nanti kita ketemu di sana, biar aku jelaskan di sana. Jawab Weni. Kemudian dia segera berangkat kerja. Seharian di kantor, Zayan tidak tenang. Dia merasa gelisah. Dia sempat berpikir apakah istrinya itu tahu rahasianya. Tapi dia segera menepis pikiran itu. Gak mungkin Weni tahu. Dia kan cuma sibuk kerja sama ngurusin rumah. Lagian, sandi ponselku dia juga belum tahu kok. Zayan sempat memeriksa ponselnya, tapi dia merasa tidak ada yang berubah. Semuanya masih sama. Hingga tiba sore hari saatnya pulang kerja. Zayan langsung menuju ke rumah ibunya. Dan di sana benar, Weni sudah menunggunya. Kamu ada apa sih Wen? Tumben kesini? Tanya Bu Hani. Ada yang mau Weni bicarakan Bu? Tapi tunggu Mas Zayan ya, jawabnya. Aduh kamu ini, ya udah, ayo masuk. Tak lama Weni duduk, Zayan datang. Adik ipar yang menjadi tersangka juga sudah ada di sana, Naila. Oke, karena semuanya udah kumpul, saatnya aku bicara. Ucap Weni. Dia sama sekali tidak menunjukkan ketegangan atau sedih. Dia benar-benar terlihat begitu tenang. Mungkin semua itu terjadi karena selama ini dia sudah muak. Muak dengan tekanan dari mertua dan juga perlakuan abnormal dari suaminya. Sebenarnya ada apa sih Wen? Tanya Zayan sangat penasaran. Weni segera meletakkan ponselnya di tengah-tengah meja. Lalu memutar satu buah video. Video itu adalah video tidak senonoh antara Zayan dan Naila. Astagfirullahalazim. Bu Hani yang menyadari itu langsung mengambil HP Weni dan melihatnya dari dekat agar lebih jelas. Apa-apaan ini? Ini bukan editan kan? Bukan AI kan? Tanya Bu Hani. Air matanya sudah hampir jatuh. Tangannya bahkan sampai gemetar memegang ponsel Weni. Itu bukan AI Bu. Mana ada AI seperti itu?
Itu asli. Itu memang mereka berdua. Jawab Weni dengan suara bergetar. Kali ini ketenangannya sedikit goyah. Bu Hani yang masih terkejut menatap kedua anaknya. Apa yang kalian lakukan? Tanyanya dengan air mata yang kini sudah jatuh. Astagfirullah. Apa maksud semua ini? Tolong jelaskan pada ibu. Ucap Bu Hani dengan sedikit berteriak. Zayan dan Naila tak bisa berkata apa-apa. Keduanya hanya bisa menunduk. Cepat mas, jelaskan sama ibu. Kan kalian berani berbuat. Masa sekarang gak berani bertanggung jawab? Ucap Weni. Zayan semakin terlihat gugup. Bu, itu gak benar. Ucap Zayan pada akhirnya. Gak benar kamu bilang. Jelas-jelas aku dapat video itu dari HP kamu. Kamu bilang itu gak benar? Coba sekarang ibu buka HP Naila. Ibu akan tahu kebenarannya di sana. Cepat, mana HP-mu? Bu Hani langsung bicara tegas ke Naila. Naila tak bisa berkutik. Ia segera memberikan handphone itu ke sang ibu. Astagfirullah. Jadi kalian, apa yang kalian lakukan, nak? Ya Allah. Selama ini, ibu kira kalian dekat ya sebagai saudara. Tapi kenapa kalian melakukan ini? Bu Hani benar-benar syok. Tidak menyangka. Anak yang selama ini dianggap akrab, ternyata akrabnya melampaui batas. Dan ibu tahu nggak? Selain itu, anak ibu ini sudah membawa penyakit untuk aku, Bu. Dan gak cuman aku yang ketularan. Naila juga. Dan perempuan yang selalu chat ke HP-nya. Ucap Weni dengan sedikit terbatah karena merasa tidak sanggup. Benarkah itu Zayan? Tanya Bu Hani. Air matanya masih mengalir deras. Jawab mas, kamu itu laki-laki atau bukan sih? Weni yang tak tahan akhirnya membentak. Itu membuat Zayan terkejut. Tapi ya sudahlah, semua sudah jelas. Sekarang, aku minta tanggung jawab kamu. Aku minta kamu harus mengobati penyakitku sampai sembuh. Kamu harus membayar seluruh biayanya. Kalau enggak, aku bakal bawa ini ke ranah hukum. Ya, kamu gak usah tanya berapa lama hukuman yang akan kalian terima. Atau, lebih gila, aku mungkin akan viralkan masalah ini. Jadi, ya malu-malu sekalian. Ancam Weni. Wen, jangan. Cegah Zayan. Ya sudah, kalau kamu gak mau, kamu harus tanggung jawab terhadap penyakit yang aku derita karena ulahmu. Aku selama ini menjaga diriku dengan baik, Zayan. Tapi ternyata apa? Kamu malah bermain gila dengan banyak perempuan dan bawa penyakit ke rumah. Sekarang, kalian berdua udah kena penyakit juga kan? Terus, masih merasa kalian bahagia? Kalian waras gak sih? Ucap Weni sambil menunjuk bergantian Naila dan Zayan. Keduanya masih menunduk. Ibu benar-benar gak nyangka sama kamu, Naila. Bu Hani tiba-tiba berdiri dan menampar Naila dengan sangat keras. Lalu setelah itu dia menampar Zayan. Sama kuatnya dengan menampar Naila. Keduanya memegangi pipinya yang terasa panas dan perih. Pergi kalian berdua dari sini. Ibu gak mau lihat kalian berdua ada di sini. Bentak Bu Weni. Bu, jangan usir aku. Aku gak tahu mau tinggal di mana. Naila langsung berlutut di kaki ibunya. Ibu gak peduli kamu mau tinggal di mana. Yang jelas untuk saat ini, ibu belum bisa menerima kehadiran kamu. Bu Hani langsung masuk ke dalam kamar, menguncinya dari dalam. Sementara Weni langsung berdiri. Kalau diusir, ya pergi. Jangan makin gak punya malu. Ucapnya, lalu dia melangkah keluar dari rumah mertuanya. Weni menuju rumah kontrakan mereka. Ya, sebelumnya mereka tinggal bersama Bu Hani dan Naila di satu rumah. Namun karena terus konflik, akhirnya mereka mengontrak di rumah yang tak jauh dari sana. Tapi ternyata masalah yang dihadapi malah lebih besar. Setelah ditinggal Weni dan Bu Hani, Zayan mengajak Naila keluar. Gimana ini mas? Aku mau tinggal di mana? Mas enak. Mas sudah kerja. Aku belum.
Tanyanya pada sang kakak yang sekaligus kekasihnya. Aku juga bingung, tapi ya sementara ini kamu tinggal di rumah kami aja. Tapi gimana sama Mbak Weni? Apa dia mau menerima aku? Tanya Naila. Ya nggak tahu, dicoba aja dulu. Gak ada pilihan lain. Naila langsung membawa tas kecilnya untuk pindah ke rumah Zayan sementara. Sesampainya di sana, Weni tidak marah melihat Zayan membawa selingkuhan suaminya itu. Oh, diusir terus mau tinggal di sini. Ya silahkan, aku yang pergi. Tapi ingat, biaya pengobatanku harus kamu bayar berapapun yang aku butuhkan. Kalau enggak, siap-siap aja. Aku akan viralkan masalah ini dan aku laporkan ke polisi. Ancam Weni. Lalu dia masuk ke dalam kamar dan mengemasi barang-barangnya. Kamu mau kemana, Wen? Tanya Zayan. Aku mau pergi. Aku nggak sudi serumah sama orang seperti kalian. Jawab Weni dengan tegas. Lalu tidak menghiraukan mereka berdua lagi. Mas, gimana sih kok Mbak Weni bisa lihat HP kamu? Katanya HP kamu sudah dikunci. Tanya Naila merasa heran dari mana iparnya itu tahu semuanya. Aku juga bingung. Aku tahu Weni nggak mungkin bisa buka HP-ku, kecuali pakai sidik jariku. Tapi kapan dia ngelakuinnya? Zayan sedikit mengingat apa yang terjadi. Jangan-jangan pas kamu tidur. Zayan langsung terpikir dengan ucapan Naila. Dia memang merasa sempat tidur pulas, tapi tidak sadar. Oh, bisa jadi pas itu dia buka HP-ku. Hah, kamu itu ceroboh. Kenapa nggak disembunyiin sih? Naila masih ngomel karena tidak terima. Ya udahlah, semua udah terlanjur. Masih mending kita nggak diviralin dan dilaporin ke polisi, kata Zayan. Udah sana. Dan malam itu, bukannya mereka berdua bertaubat, sudah terkena penyakit dan ketahuan, malah masih lanjut melakukan hubungan terlarang itu. Ya, Zayan dan Naila benar-benar sudah tak punya iman. Sementara itu, Weni memutuskan untuk kos, karena dia sendiri tak mau orang tuanya tahu masalah ini. Belum waktunya. Dia takut kalau nanti ayah dan ibunya syok mengetahui permasalahannya yang begitu rumit dan juga sangat mengerikan. Dia memilih sementara waktu tinggal di kos dulu sampai semuanya lebih tenang. Kini hari-hari Weni diisi dengan bekerja dan berobat. Dia ingin segera sembuh. Dia juga tak mau penyakitnya semakin parah kalau dibiarkan. Dan untungnya selama Weni meminta uang untuk berobat, Zayan langsung kirim saat itu juga. Sebenarnya, Weni sudah punya rencana lain. Dia tidak akan bisa menerima perlakuan Zayan yang keterlaluan. Setelah dia sembuh, dia akan melaporkan hal itu ke polisi. Karena dia merasa Zayan pantas mendapatkannya. Dia juga tidak mau terus membiarkan Zayan dan Naila berbuat gila. Sebulan berlalu sejak kejadian itu. Kini, keadaan Weni lebih baik. Penyakitnya berangsur-angsur membaik karena dia rutin berobat. Tapi tidak dengan Zayan dan Naila. Penyakit mereka semakin parah. Dan Bu Hani masih belum bisa memaafkan keduanya. Ya bagaimana tidak semakin parah. Sudah tahu terkena penyakit, tapi masih nekat berhubungan. Itulah yang semakin memperparah keadaan. Dan mereka tidak mau berobat sama sekali karena malu. Melihat Zayan dan Naila yang tinggal satu atap, membuat warga merasa curiga. Harusnya Naila kan bisa tinggal dengan ibunya. Kok ini malah tinggal dengan Zayan, padahal jarak mereka tidak terlalu jauh rumahnya. Dan mulai dari situlah, warga menaruh curiga. Diam-diam, di antara mereka ada yang memantau, menyelidiki dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ditambah mereka sudah lama tidak melihat keberadaan Weni di kontrakan itu. Sang punya kontrakan pun mulai bertanya pada Zayan. Maaf Mas Zayan, kok Mbak Weni nggak ada lagi di rumah? Apa kalian ada masalah? Tanya sang pemilik kontrakan dengan hati-hati. Iya Pak, kami lagi ada masalah. Weni pulang ke rumah orang tuanya. Jawab Zayan berbohong. Oh gitu ya. Tapi ngomong-ngomong kenapa Naila tinggal di sini juga? Kenapa nggak tinggal sama ibu kamu?
Kan ibu kamu sendirian? Tanya pemilik kontrakan lagi. Ya, anu Pak, Naila lagi pengen tinggal di sini aja. Nanti juga bakal balik rumah ibu kok. Jawab Zayan sekenanya. Oh gitu ya. Ya udah, baik-baik ya tinggal di sini. Namun jawaban gugup Zayan justru membuka sesuatu. Warga semakin curiga. Mereka diam-diam memantau rumah itu. Dan di suatu malam, dua orang warga sengaja mendekati rumah itu untuk mencari tahu. Dan terdengarlah suara-suara yang tak biasa. Suara-suara yang seharusnya terjadi antara suami dan istri. Tapi yang mereka tahu di rumah itu hanya ada kakak dan adik. Setelah memastikan beberapa saat, warga yakin kalau ada yang tidak beres. Mereka berdua langsung memanggil warga yang lain untuk mendobrak pintunya. Dan benar, setelah pintu berhasil didobrak, keduanya tertangkap basah sedang buru-buru memakai pakaian. Kami gak ngapa-ngapain, Pak. Kami kan saudara. Mana mungkin? Ucap Zayan mengelak. Tapi warga tak percaya lagi. Mereka langsung diarak menuju kantor desa untuk disidang. Di sana mereka banyak ditanya, diinterogasi. Dan di sana mereka tak bisa mengelak. Akhirnya mereka mengakui semuanya di hadapan para warga. Weni belum tahu masalah ini. Karena dia belum ada yang memberitahu. Barulah keesokan harinya, Weni tahu. Dia shock, dia terkejut. Ini memang bagian dari rencananya, tapi skenarionya tidak seperti ini. Tapi mungkin inilah jalan yang terbaik yang dipilihkan Tuhan. Weni sendiri sudah mantap untuk melaporkan kejadian itu ke polisi, supaya mereka mendapatkan efek jerah. Weni juga sudah mengajukan gugatan ke pengadilan dengan bukti-bukti yang dia miliki. Laporannya ke polisi juga langsung diterima, karena selain bukti dia juga punya banyak saksi, yaitu warga yang menggerebek mereka. Hari itu juga Zayan dan Naila ditangkap. Mereka langsung dijebloskan ke penjara. Dan tanpa Weni yang melakukan, ada yang memviralkan kejadian ini. Wajah Zayan dan Naila dipermalukan habis-habisan di sosial media. Mereka dihujat, dimaki-maki oleh para netizen. Weni yang mengetahui itu, dia hanya tersenyum. Tanpa aku harus susah payah dan capek-capek, ternyata semua udah beres, sesuai keinginanku, gumamnya. Ya, tanpa dia yang melakukan, ternyata orang lain sudah melakukannya terlebih dahulu. Dan itu artinya, kalau suatu hari ada masalah, dia tidak akan terseret. Kini setelah resmi bercerai, barulah Weni bicara pada kedua orang tuanya. Pak Yakub dan Bu Ami yang tahu masalah ini, keduanya sangat syok. Mereka tidak menyangka kalau putrinya akan mengalami kejadian semengerikan ini. Ya Allah, Nak. Kenapa kamu gak bilang sama ibu dan bapak dari awal? Kenapa baru bilang setelah semuanya selesai? Tanya Bu Ami merasa kasihan pada putrinya. Weni gak mau buat bapak dan ibu khawatir. Sekarang udah selesai semuanya, Bu. Bapak dan ibu tenang ya. Weni udah berdamai kok sama semua ini. Weni janji Weni akan bangkit. Oh iya, tapi Weni gak akan lagi kembali ke kota. Weni mau tinggal di sini sama bapak dan ibu. Tapi maaf, Weni kalau tinggal di sini belum punya pekerjaan, kata Weni. Gak masalah, Nak. Kamu bisa kerja apa saja sesuai dengan keinginanmu di sini. Kamu gak usah pedulikan itu. Bapak dan ibu masih sanggup memberimu makan, ucap sang ayah. Dan sejak saat itu, Weni kembali ke kampung halamannya. Di sana dia mulai berjualan makanan ringan, seperti gorengan, es lilin, dan juga makanan viral yang pernah dia makan di kota. Dia mencoba menjualnya di kampung, dan ternyata anak-anak sangat penasaran. Dan karena tahu rasanya enak, mereka beli lagi dan lagi. Dari sanalah Weni bisa mendapatkan penghasilan. Setidaknya dia tidak merepotkan kedua orang tuanya. Untuk kebutuhannya sendiri sudah bisa dia penuhi dengan berjualan. Kini Weni sudah benar-benar sembuh. Penyakit yang dialami sudah sembuh, dan juga hatinya sudah sembuh. Dia juga sudah mulai membuka hati lagi, namun kali ini lebih hati-hati. Weni tak mau salah memilih seperti dia menikah dengan Zayan dulu.
Dia harus tahu betul bagaimana silsilah keluarganya, bagaimana pribadinya, melalui orang terdekatnya yang dia utus untuk mencari tahu. Dan setelah setahun berkenalan dengan Rio, Weni memberanikan diri untuk menikah. Ya, total dari Weni resmi bercerai sampai menikah dengan suami keduanya, itu 3 tahun. Tidak sebentar, Weni bisa membuka hatinya lagi dan menyembuhkan lukanya. Butuh waktu bertahun-tahun. Karena apa yang dialaminya benar-benar meninggalkan trauma yang begitu dalam. Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa diambil pelajaran ya. Nauzubillah min zalik, jangan sampai terjadi di keluarga kita. Selalu kuatkan hati, kuatkan iman. Perbanyak ibadah, agar terhindar dari hal-hal seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.